namanya Yesus, udah ketemu sama Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Karena Rasulullah diperjalanankan serak lalu dimirajkan naik, maka seorang yang dianggap hebat oleh orang-orang yang tidak beragama Islam itu namanya Isa alaihissalam, yang diganti namanya menjadi Yesus itu, disembah menjadi Tuhan itu, ternyata begitu berhadapan dengan Rasulullah jadi makmum sholat. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Minal masjidil ilal luar biasa. Dan ilmu pengetahuan zaman modern sekarang membuktikan hal itu masuk akal. Kalau ibu-ibu semua, bapak-bapak kumpul hari ini di acara Isra Miraj Manaqib Akbar dari apa tempatnya si Abi ini, apa namanya? Ya, Matlaul Hidayah Darussalam. Sering-sering kajian di sini. Ya, apabila di sini ada kajian, itu gambaran saramu dan saraku. Kita sedang diperjalankan, dibikin berjalan, baik itu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jangan pernah mengeluh, jangan apa-apa mengeluh. Ya Allah, ya Allah, mau sekolahin anak ke Mesir, uang masih kurang, ya Allah. Padahal mobilnya 4. Jual 1 buat anaknya sekolah ke Mesir. Punya sawah, jual, nanti Allah ganti itu. Itu serah. Jadi jangan pernah mengeluh ya, kalau diperjalankan Allah di dalam waktu susah. Wajar kalau dalam kehidupan rumah tangga ada waktu nggak punya duit, kesehatan terganggu, wajar. Sudah? Miraj yang terakhir, yang kedua. Miraj artinya naik. Kalau kita sudah diperjalankan Allah dalam kehidupan ini, maka itu akan membuat kita naik kelas. Salah mangga. Kalau lulus naik ke kelas. Kalau kita tabah menghadapi cobaan, menghadapi ujian, menghadapi kesusahan, maka insya Allah iman kita akan naik. Demikian juga tentang kehidupan kita akan naik. Jangan mengeluh. Ingat mulai sekarang, gandeng tangan suaminya, malam pegang tangan suaminya, syukran Ustaz. Pegang tangan suaminya, bersama-sama bilang sama dia, Abah, jangan mengeluh. Tarik tangan suaminya untuk sering-sering berdoa bersama. Jangan biarkan suamimu jatuh ke tangan wanita lain. Maka itu di rumah sering-sering make up. Jangan biarkan suamimu mencari wanita yang make up di tempat lain. Jangan terlalu sering di rumah badannya bau, pakai daster, bau bawang, bau cabai. Begitu suami pulang pakai daster, aut-autan mukanya.
Nanti dia cari yang make up di tempat lain. Berikan yang terbaik buat suamimu agar dia betah di rumah. Jadi perempuan jangan suka sok sibuk ya, sok cantik ya. Siapa lo? Ya. Begitu suaminya udah mulai betah di rumah, paksa dia untuk membuka Al-Quranul Karim dan jadi imam sholatmu bersama anak-anak. Dan rumah itu akan dibuka atapnya oleh Allah, diisi dengan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jangan biarkan suamimu lebih sering di luar rumah. Nah, Ustadz lebih sering di luar rumah, dakwah. Dakwah, jangan nyalain saya, dakwah. Oh, bisa aja ngelesnya. Ya harus bisa ngeles, orang Ambon. Kalau nggak ngeles gimana? Sudah ibu ya. Miraj artinya kendaraan untuk naik ke Sidratul Muntaha, melewati tingkatan-tingkatan langit dari yang pertama sampai yang ketujuh, di mana Rasulullah SAW berhadapan muka dengan nabi-nabi sebelum beliau, termasuk satu orang yang fotonya sering kita lihat di tempat saudara kita itu, namanya Jesus, namanya Yesus. Udah ketemu sama Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Karena Rasulullah diperjalanankan serak, lalu dimirajkan naik, maka seorang yang dianggap hebat oleh orang-orang yang tidak beragama Islam itu, namanya Isa alaihissalam, yang diganti namanya menjadi Yesus itu, disembah menjadi Tuhan itu, ternyata begitu berhadapan dengan Rasulullah jadi makmum sholat. Artinya apa? Artinya adalah semua yang hadir sekarang, perhatikan baik-baik, cuma kita yang punya Isra Miraj. Cuma orang Islam yang dipercayakan Isra dan Miraj. Isra dan Miraj bukan cuma kumpul, dapat nasi kotak, dapat air, lalu popoto sarang papatong. Bukan. Kita datang ke sini supaya kita tahu bahwa Isra Miraj adalah kunci luar biasa untuk membuka pintu kesehatan, rizki, jodoh. Kok pada ketawa? Kan udah nikah. Yang udah nikah mah udah. Ini mah khusus buat yang belum jodohnya. Ada yang belum, yang jomblo? Angkat tangan. Mana? Pembawa acara angkat tangan. Pantesan jomblo sih ya. Ustadz Ipung dia bacain nggak tahu dia apa biografi siapa, saya nggak tahu. Dibacain tadi emang. Pantesan salah. Masih jomblo. Jangan pilih-pilih, Neng. Laki-laki mah jangan terlalu tinggi standarnya. Nih di sini yang masih jomblo, jangan terlalu tinggi standarnya. Turunin dikit. Turunin standarnya, minimal putih. Kenapa? Ustadznya hitam. Supaya perbaikan keturunan. Nomor 2, nomor 1 putih. Kok Ustadz syaratnya gitu? Iya putih aja udah dulu lah. Kayak kapan dia putih Ustadz katanya. Astagfirullahaladzim. Dia hafal Al-Quran. Tuh Neng ya, jangan cari yang modelnya kayak siapa yang Korea tuh, Pak Soyun siapa? Pak Ko Ji-un siapa? Pura-pura siapa gitu. Pura-pura nggak tahu, Ustaz nggak tahu, buka teleponnya Korea semua, opa serangeo, serang gitu. Apa Annyeonghaseyo gitu. Balik seo cina. Miraj dan Isra milik kita. Untuk apa? Kunci apa? Naik ke jenjang ekonomi yang lebih baik, naik ke jenjang rumah tangga yang lebih baik,
naik ke jenjang rezeki yang lebih baik, naik ke jenjang kesehatan yang lebih baik, naik ke jenjang pemilihan caleg yang lebih baik. Nyalon 8 kali nyalon kagak kepilih, yang ada gelo. Nepi ka gelo eta segala banda dijual pet buat modal nyalek. Ada manusia yang bakat nyalek, ada yang enggak. Jangan paksa, ngerti nggak? Jangan dipaksa. Kenapa Bu dipoto caleg, masalah caleg nih direkam video? Oke, buat anda yang nyalek saya mau bilang, rekam Bu, hitung dulu atuh 1 2 3 tuh. Alhamdulillah. Buat anda yang nyalek, Ustadz Ki mau bilang, jangan paksa, karena caleg itu bakat juga. Jika anda tidak punya bakat, jangan paksa. Kenapa? Karena kalau anda paksa, anda gila. Barakallah. Assalamualaikum. Bakat. Ada orang yang nggak pakai modal kepilih. DPD, DPRD, DPR pusat kepilih, nggak pakai modal, karena ada bakat. Ada yang bakatnya punya bini 2, tapi dia nyalek. Salah. Jangan paksa dirimu untuk nyalek. Satu nyalek, semua nyalek. Hidupmu itu untuk memuliakan Allah. Yang terakhir, Mi'raj itu kita naik. Insya Allah semua yang ada di sini naik. Ekonominya naik, kesehatannya naik, kehidupan rumah tangganya naik, anak-anaknya menjadi anak yang hormat sama orang tua, anak-anaknya menjadi hafiz penghafal Al-Quran, dan semua satu keluarga rajin datang pengajian di Matlaul Hidayah Darussalam. Itu baru naik. Kalau di tempat lain belum naik. Ustadz mah gitu. Iya kan, ini kan sekalian promosi. Jauh-jauh dari Jakarta, kalau nggak promo rugi. Isra Mi'raj, berhenti jadi orang yang cuma datang kajian untuk rame-ramean. Berhenti. Jadilah orang yang memiliki Isra dan Mi'raj. Ajak suaminya sekali-sekali ikut kajian. Kalau itu kajiannya bapak-bapak, tanya sama si Syekh. Syekh, ada nggak jadwal untuk kajian bapak-bapak? Ada. Hari apa? Hari ini, jam segini. Daftarkan nama suamimu kepada Syekh. Nanti ngaji. Daftarkan anak-anakmu untuk belajar kepada Syekh dan guru-guru di sini. Kepada ibu dokter. Tanya, gimana kok ibu dokter bisa sih sampai kuliah di Ciputat? Kok bisa sih sampai nulis tesis? Kok bisa sih sampai nulis disertasi? Itu gimana caranya? Silahkan cari ke ibu dokter. Ya, kepada anda yang punya anak laki-laki yang sudah kerja, ya, anak laki-laki yang udah kerja, tanya nama si Eneng itu 2 itu. Jadiin mantu. Berkah. Kenapa? Anak 2 ini tidak pernah lepas dari ayat suci Al-Quran. Kepada anda yang punya anak perempuan, tanya sama Syekh, ada nggak di sini ustadznya yang sudah siap untuk berkeluarga? Begitu ustadz itu masuk menjadi mantumu, maka insya Allah rezeki mengalir ke rumahmu. Karena ustadz di sini tidak pernah lepas dari ayat suci Al-Quran. Orang-orang yang tidak pernah lepas dari ayat suci Al-Quran, rezeki mengikutinya. Ustadz kesini naik motor, kehujanan, hidupnya susah. Memang aku kelihatannya susah, padahal emang susah. Isra Mi'raj, naik kelas ya. Imani, lakukan bersama suami dan anak-anak. Paksa suamimu dalam 1 minggu dimulai minimal 3 kali jadi imam di rumah. Nanti baru 5 kali. Paksa dari sekarang. Kalau enggak percuma ngaji. Kainama, mohon maaf bersama Ustadz Ipung Aisyah ya. Jika ada kata-kata yang salah, ini namanya Ustadz Arin. Ini kameramen yang setia menemani Ustadz Ki sampai di hutan-hutan.
Ya, gini, nanti bisa cari ada videonya Ustazah. Saya diajak oleh Ustadz Ipung untuk masuk ke daerah namanya Lambentana di Morowali Utara. Sukunya namanya Ta'awana. Ada satu suku di sana makan orang. Kalau ada pendatang yang mereka tidak suka dan bermasalah, dipotong, dimakan. Namanya suku Ta'awana. Tapi sekarang satu suku itu sudah Islam semua. Di tengah hutan yang tidak ada listrik, tidak apa. Ini Ustadz Arif, dia pikul itu barang-barang naik karena tidak mobil hanya berapa kilo ya Ustadz ya. Tidak bisa lagi pakai mobil, motor tidak bisa lagi. Jalan kita tembus hutan, hutan memang asli masih hutan. Belum ada yang ke situ. Kita masuk situ di Sulawesi. Sulawesi Tengah berarti Ustadz ya? Sulawesi Tengah, Morowali Utara, Lambentana. Dia belum punya istri. Barakallahu fikum. Semua disayang Allah. Sehat, berkah. Maafkan Kainama bersama Ayah Sofia Mualaf Center. Doakan kami, doakan Syekh, doakan Ustazah Doktor, doakan para ustazah muda. Biarlah mereka menjadi tunas-tunas bangsa dan pemimpin-pemimpin negara masa depan. Doakan para ustadz yang mengajar di sini. Setiap tangan yang tertengadah kepadamu hari ini ya Allah, Engkau menjawab dengan iya ya Allah. Limpah karunia berkah rahmat-Mu tercurah dari langit ya Allah. Bagi kami semua yang membutuhkan pertolongan-Mu, kami yang punya masalah dengan keluarga, kami yang punya masalah dengan kesehatan, kami yang punya masalah dengan keuangan, kami yang punya masalah dengan anak-anak ya Allah, kami yang punya masalah dengan tetangga ya Allah. Lihat pundak kami berat menanggungnya ya Allah. Biarlah Engkau angkat beban ini dari pundak kami agar kami layak di hadapan-Mu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Seringkali mulut kami berkata dan menyakiti hati orang lain. Kami tidak sadar kami menyakiti hati orang lain ya Allah. Ampuni mulut kami yang sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, yang menyindir orang lain ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa keluarga kami. Anak-anak kami lindungi, pagari iman Islam ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang baik, yang banyak, yang halal, yang hanya bersumber dari sisi-Mu ya Allah, agar kami tidak berharap kepada seseorang atau sesuatu selain hanya kepadamu ya Allah. Di ujung semuanya izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan ya Allah kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami dari kematian yang su'ul khotimah. Kuatkan bibir lidah kami ketika kami akan menghadap-Mu ya Allah, hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar kami layak menghadap hadirat-Mu ya Allah pada saat kami mati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.